وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. عما بعد. أيها المشاهدون أيها الحاضرون، نحمده على جميع النعم الذي أنعم علينا ونحس نعمة الإيمان والإسلام. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami berbicara untuk menyampaikan hal-hal ilmu yang sifatnya praktis untuk kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Di dalam tafsir Jalalain ada satu ayat, kalau tidak salah surat An-Nahl ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardamil umur ay akhassihi minal harami wal kharaf likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a." Al-ayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita sekalian umat manusia. Beliau berfirman, "Wallahu khalaqakum." Wallahu sareng ari Allah eta khalaqakum anu parantos nyiptakeun Allah, ngadamal Allah ka aranjeun kabeh. Walam takunu syai'an, tafsirnya demikian, dari keadaan tidak ada sama sekali, kemudian diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, adanya kita di alam dunia ini adalah merupakan satu nikmat yang disebut dengan nikmatul ijad, bahwa kita dari asa tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma yatawaffakum, tuluy sabadana aya eta yatawaffakum, ngamaotkeun Allah Subhanahu wa taala ka aranjeun kabeh ira waktosna indan qidai ajalikum, dina nalika parantos tutug parantos seep ajal-ajal aranjeun kabeh. Kemudian keadaan manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah itu wa minkum, dan sebahagian daripada kamu sekalian mayyuraddu, ada yang dikembalikan oleh Allah ila ardalil umur, dalam keadaan paling lemah-lemahnya umur. Di sini mufassir menjelaskan ay akhassihi. Akhassihi itu adalah penafsirannya minal haram. Jadi ada sebagian daripada manusia yang ketika ajalnya sudah habis, kemudian ia meninggal dalam keadaan ia pikun atau daya ingatnya hilang, atau kemudian dia kembali seperti keadaan anak-anak. Nah, itu namanya haram bahasa Arabnya, atau juga yang disebut dengan istilah kita pikun. Nah, ini yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya mudah-mudahan kita sekalian mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan kebahagiaan, tidak sampai kita menjadi orang-orang yang dipikunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penafsirannya dalam kitab Sawi, tingkatan-tingkatan manusia itu ketika berada di dunia, umurnya manusia itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada masa yang disebut dengan sinnun nash'i wan nama. Sinnun nusyu
wan nama, artinya masa kemunculannya dia dan masa perkembangannya, yaitu dari mulai dia lahir sampai dia balik dan berumur 33 tahun. Itu adalah yang disebut dengan masa kepemudaan. Dan di sanalah seseorang merasa dirinya kuat, kemudian sempurna dan sebagainya pada masa dia mencapai usia 33 tahun. Kemudian ada tingkatan yang kedua umur manusia itu yang disebut dengan sinnul wukuf, yaitu usia dari 33 sampai 40. Disinilah tahapan kesempurnaan daripada kekuatan akal dan kekuatan jasmaninya. Ada juga pada usia tersebut kematangan berpikirnya, kemudian pengendalian emosinya dan sebagainya. Kemudian juga ada tahapan yang disebut dengan sinul kuhulah. Sinul kuhulah adalah usia dari 60 tahun dan seterusnya. Nah, dari sana usia semenjak 60 tahun ke atas, dari sinilah orang mulai merasakan ada penurunan pada kekuatan dirinya. Kemudian dia merasakan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari dirinya dari segi fisik dan juga daya ingat, juga kesempurnaan-kesempurnaan yang ia pernah capai, terutama dari segi fisik banyak yang dia rasakan dari pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Kemudian tahapan yang keempat, usia manusia itu adalah sinus syaikhukhah wal inqitat, yaitu usia dari 60 tahun ke atas sampai ke akhir umur. Di sini juga sama, orang akan merasakan sebagian daripada organ-organ tubuhnya tidak lagi berfungsi secara sempurna. Sampai sebagaimana firman Allah tadi, ada sebagian manusia yang sebelum meninggalnya itu mengalami satu masa yang disebut dengan kepikunan, atau istilah medisnya disebut Alzheimer, di mana daya ingatnya atau kemampuan berpikirnya, padahal ia sebelumnya seorang profesor, seorang doktor, tetapi ketika menginjak fase seperti itu, dia akan kehilangan sebahagian besar ilmu-ilmu yang pernah ia pelajari ketika ia muda. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan dari penyakit pikun, karena penyakit pikun adalah penyakit yang diturunkan oleh Allah kepada sebagian orang, yang mana kehormatan atau kemuliaan orang ketika dia mengidap penyakit tersebut menjadi berkurang. Karena apa? Karena dia akan dilecehkan, tidak dihargai, kemudian cenderung untuk dikucilkan. Bahkan di negara-negara Eropa, di negara-negara non-muslim, ketika sudah menginjak usia syaikhukhah atau dia mengidap penyakit pikun tersebut, biasanya dilemparkan oleh anak-anaknya ke panti-panti jompo, karena mereka tidak mengenal yang disebut dengan birrul walidain. Kemudian juga orang yang sudah sampai kepada tahapan keadaan seperti itu, dia akan kembali kepada masa kanak-kanaknya, sehingga ia dipermainkan sama cucu-cucunya, tidak dihargai lagi sama anak-anaknya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan orang seperti kita, sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja, beliau selalu memohon kepada Allah dalam doanya untuk dihindarkan dari penyakit pikun tersebut. Ada di sini dalam syarah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan beliau selalu mengamalkannya. Ini dibaca setiap selesai sholat 3 kali, insya Allah kita akan dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah dari penyakit pikun. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali, kata Nabi, wal kasli
wa ardalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatil mahyaya wa fitnatil mahya wal mamat. Satu kali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umur wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal bukhli dari penyakit hati pelit, kemudian wal kasali dan juga aku berlindung kepadamu ya Allah supaya dihindarkan aku dari penyakit malas, penyakit pemalas. Kemudian ini yang dimaksud berikutnya wa ardalil umur. Jadi mufassirin dalam kitab Tafsirul Jalalain di sini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ardalil umur, selemah-lemahnya umur itu adalah kepikunan. Nah, jadi Rasulullah selalu memohon kepada Allah agar beliau dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti tadi. Kalau bukhl atau nabi bukhlun itu adalah penyakit hati di mana seseorang tidak punya kepedulian sosial, tidak punya kepekaan untuk mengasihi sesamanya. Kemudian kalau kaslun atau kaslan atau nabi kasal adalah sifat di mana orang malas untuk melakukan kebaikan. Kemudian ardalil umur tadi sudah dijelaskan, yaitu kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit pikun. Kemudian tentu untuk kehidupan akhirat kita memohon kepada Allah dijauhkan dari azab siksa kubur dan fitnah yang terjadi pada waktu hidup kita ataupun setelah hidup kita atau nanti setelah kita memasuki alam akhirat. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang sepatutnya kita amalkan setiap hari agar kita dilindungi, dijaga oleh Allah, terutama tadi yang disebut dengan ardalil umur, selemah-lemahnya umur, yang tafsirnya adalah kepikunan atau kita kehilangan daya ingat kita sehingga kehidupan kita kembali seperti anak-anak. Naudzubillah. Coba diingat doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umur wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit tersebut dan diberikan kepada sebagian orang. Tujuannya apa? Di sini disebut dalam terusan ayatnya likai ya'lama ba'da ilmin syai'a. Lam dalam kaila itu adalah disebut lita'lil. Artinya maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada sebagian orang kepikunan itu adalah supaya dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang pernah ia ketahui sebelumnya. Artinya ilmunya hilang, pengetahuannya hilang, kepintarannya hilang. Yang artinya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang tidak menjadi sombong, angkuh, takabur dengan keilmuannya. Karena Allah apabila sudah menurunkan kepikunan kepada seseorang, maka hilanglah kecerdasan dia, kebanggaan dia dengan gelar, jabatan dan sebagainya. Kemudian ada tuntunan dari ulama. Di sini ada seorang ulama yang bernama Syekh Ikrimah. Kata beliau, "Man qara'al Qur'ana lam yasir bihadihil halati." Orang yang senantiasa waktu hidupnya selalu dia mendawamkan bertadarus Al-Qur'an. Siang, pagi, malam, terus dia pada waktu-waktu tertentu atau dia memilih waktu-waktu yang memang waktunya mustajabah. Kemudian ia membaca Al-Quran dengan konsisten sehingga persekian hari atau per 1 bulan atau berapa hari dia bisa hatam Al-Quran. Insya Allah orang tersebut, kata Syekh Ikrimah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai kepada penyakit pikun. Jadi di samping ajaran doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, juga seorang ulama memberikan tuntunan. Beliau mengatakan bahwa
Seseorang yang rajin membaca Al-Quran waktu hidupnya, istiqomah sampai dia memasuki masa usia yang disebut syaikhah tadi, tidak berhenti dari sejak anak mudanya kemudian sampai dia masuk kepada tahapan usia tadi, tidak berhenti, maka Allah akan melindungi dia, tidak akan mengalami yang disebut dengan kepikunan tersebut. Inilah pelajaran penting yang harus kita amalkan, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai syifa, obat dari berbagai macam penyakit, baik penyakit dohir atau batin. Maka kesimpulannya, keseharian kita jangan lepas dari membaca Al-Quran. Para hadirin sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang barusan saya bacakan ada manfaatnya khusus untuk pembaca daripada ayat tersebut, juga umumnya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita selalu kita dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan mampu melaksanakan satu bentuk ketakwaan kepada Allah kecuali dengan pertolongannya. Makanya Rasulullah mengajarkan doa yang tidak boleh kita tinggalkan setiap hari dengan membaca Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sesungguhnya amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah tidak terlepas dari apa? Dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menghindar maksiat dan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ad-din an-nasihah, din agama kita itu adalah agama nasihat. Tidak bermaksud menggurui atau menasehati. Ini adalah sekedar ajakan dari kami yang sedang belajar ini, yang penuh dengan serba kekurangan, kemudian keilmuan dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa berkiprah untuk sama-sama menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan apa yang diketahuinya walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi doanya kembali lagi dibaca di sini, jangan sampai lupa. Mudah-mudahan insyaallah kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umuri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Itulah doa Rasulullah yang senantiasa oleh beliau dibaca terutama setelah selesai melaksanakan sholat.